Assalamualaikum, salam dan selamat siang. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini tanpa kurang satu apapun. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara atau berpidato di depan sini mengenai atau yang berjudul potensi besar alam di Kalimantan Tengah. Kita ketemu bersama Pulau Borneo atau yang kita kenal dengan Pulau Kalimantan menjadi salah satu penyumbang oksigen terbesar di bumi, sehingga dinobatkan sebagai paru-paru dunia. Itu disebabkan karena bagaimana potensi alam yang besar di Kalimantan yang masih banyak memiliki hutan yang asri dan banyak sungai yang tersebar di Kalimantan. Provinsi Bali memberikan pemandangan pantai yang menakjubkan. Tidak kalah halnya dengan Kalimantan memberikan pemandangan yaitu dengan alam yang asri dan hutan dan juga sungai yang sangat panjang, yang panjangnya mencapai lebih dari 100 km panjangnya. Sungai-sungai itu terdapat di kabupaten kota yang tersebar di Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah. Mengenai halnya potensi pariwisata di Kalimantan Tengah, banyak wisatawan luar maupun lokal mengatakan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi destinasi yang luar biasa yang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Kenapa sih pariwisatanya harus mengenai hutan dan sungai di Kalimantan Tengah? Apakah tidak ada yang lain? Jika kalian atau pendatang yang akan berasa di Kalimantan dan merasakan yang namanya pariwisata susur sungai yang ada di Kalimantan, kalian atau mata kalian akan dimanjakan dengan bagaimana asrinya hutan Kalimantan menyusuri sungai menggunakan perahu kecil, atau biasanya orang Kalimantan Tengah menyebutnya itu jukung atau klotok, yang kalian susuri sungai dan kiri kanan sungai masih terdapat hutan yang sangat rindang. Dan di hutan itu kita dapat juga melihat bagaimana satwa-satwa berkeliaran, seperti contohnya bekantan, monyet, dan lain-lain berkeliaran. Itu dikarenakan sebabnya saking asrinya Pulau Kalimantan tanpa tercemar. Setelah para wisatawan luar atau lokal merasakan susur sungai yang ada di Kalimantan Tengah, mereka berkomentar bahwa mereka seperti tubuh mereka itu bagaimana refresh lagi gitu. Mereka itu merasakan meditasi sebab mereka mendengarkan bagaimana arus sungai. Kita menggunakan klotok yang anak Kalimantan bilang itu klotok, atau yang sering kita tahu itu perahu kecil, sambil mendengar arus sungai dan melihat pemandangan hutan yang sangat asri dan rindang dan udara yang segar dan hewan-hewan yang hidup tanpa dijaga atau hidup di alam bebas. Mereka melihat semuanya itu. Intinya di 13 kabupaten atau kota itu semua memiliki pariwisata yang dapat menarik wisatawan luar maupun lokal untuk datang dan memperbaiki ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, saya sebagai orang Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi untuk membantu bagaimana menjaga alam di Kalimantan Tengah agar Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo ini akan tetap asri, tidak hanya untuk menjadi paru-paru dunia yang menyumbangkan oksigen ke seluruh dunia, melainkan untuk mendatangkan para wisatawan luar maupun lokal untuk berkunjung sini dan membantu perekonomian masyarakat di sini. Karena pada dasarnya, apalagi untuk masyarakat yang perekonomiannya merendah ke bawah, itu sangat sekali bergantung dengan yang namanya sungai, untuk tidak hanya untuk mereka mencari uang dari para wisatawan, melainkan juga untuk bertahan hidup, seperti bertahan hidup, entah itu mencari makan dan lain-lain. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Saya minta maaf jika ada kata atau tutur kata yang tidak
Nandihoto saudara, saya memohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, salam, dan selamat siang.